Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First thing first, let me introduce myself. My name is Alia Ramadhani. You can call me Miss Alia. So, I will be teaching on English subject of 10th grade senior high school material on Fracas Stories. It will be focused on reading skill. Are you ready to study, my students? Okay, let's get started. Students, so today we will learn about fractured story. Do you familiar about fractured story? Okay, let's get started to the first material. Here, have you ever heard or read about this story? Right, this is a cerita rakyat. In Indonesia, we call it cerita rakyat. What about the first story? What the title of this story? Good job! This is Malin Kundang. And here is Danau Toba. And third cerita rakyat is Timun Mas. And last is Sang Kuryang. So, pasti kalian sudah pernah mendengar atau membaca kisah-kisah cerita rakyat yang ada di PPT ini karena sangat familiar dan juga sering diceritakan mungkin sama orang tua, sama nenek, sama siapapun, sehingga kalian jadi tahu kisahnya. Tapi tahu nggak kalau misalnya kita itu bisa untuk mengarang cerita rakyat tetapi dengan versi yang berbeda. Kok bisa? Bisa karena itu adalah materi kita hari ini yang berjudul Fractal Story. Jadi apa sih Fractal Story itu? Fractal Story are narrative texts that takes classic or traditional stories as a basis but are creatively altered in various aspects such as setting, characters, plot, theme. Jadi, anak-anak, fractal story itu adalah bagian dari naratif teks yang mengambil cerita klasik atau tradisional. Ini sama seperti cerita rakyat ya, tetapi dibuat lebih kreatif lagi dari beberapa aspek. Yang pertama, dari settingnya. Fractal story itu dibuat berbeda mungkin dari lokasinya atau tempatnya dari cerita aslinya. Terus yang kedua ada characters atau karakter. Karakter-karakter di dalam fractal story itu dibuat juga berbeda mungkin melalui perannya, tujuannya dari karakter itu sendiri, lalu wataknya seperti apa, jadi baik atau jahat, atau kebalikannya, yang awalnya jahat ternyata di fractal story dibuat baik. Lalu ada plot. Plot itu adalah alur cerita. Di fractal story, plot a modified storyline. Jadi, di fractal story itu alurnya itu dimodifikasi. Seringnya dibuat seperti lucu-lucuan, humor, atau untuk hiburan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada theme. Theme itu adalah tema. Fractal story itu juga biasanya mengadaptasi ide atau pesan moral dari yang modern ke klasik, ke unique context atau konteks yang lebih um, lucu atau unik atau lebih ke modern atau ke zaman sekarang tuh. Next, we will learn or talk about karakteristik. Di karakteristik di dalam fractal story itu biasanya
Akarnya itu adalah dari cerita-cerita yang familiar. Contohnya, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Danau Toba, lalu em, Timun Mas, seperti itu, yang sering atau terdengar di di telinga kita. Lalu ada elemen humor, ironi. Ironi itu seperti yang mengenaskan, ceritanya dibuat sedih atau dibuat perspektif baru. Lalu karakteristik dari fractal story atau ciri khas dari fractal story selanjutnya adalah membuat pembaca untuk melihat cerita itu dari sudut pandang yang lain atau sudut pandang yang berbeda. Jadi, fractal story ini tujuannya ya untuk membuat pembaca itu melihat sudut pandang yang berbeda dari kisah yang berbeda juga. Lalu, apa struktur dari fractal story? Fractal story itu umumnya sama seperti naratif teks yang dimana punya tiga punya tiga struktur. Yang pertama adalah orientation atau orientasi. Orientation, the introduction of characters, setting, and initial situations. Example, in a futuristic city, Cinderella works as a robot mechanic. Jadi, struktur pertama dari Fractal story itu adalah orientasi, sama seperti naratif teks ya. Orientasi adalah bagian dari perkenalan atau pengenalan karakter, setting tempat, setting waktu, dan situasi. Situasinya itu masuk ke dalam setting waktu ya. Contohnya di sini ada Cinderella. In a futuristic city, Cinderella works as a robot mechanic. Di sini terlihat berbeda dari cerita atau kisah asli Cinderella, di mana Cinderella kan kisahnya klasik, belum ada robot-robot dan masih cuci piring aja masih pakai tangan, belum ada kayak robot-robot. Sedangkan di contoh Fractal Story di sini adalah Cinderella tuh di futuristic city, di kota masa depan. Cinderella bekerja sebagai robot mekanik. Nah, lalu struktur yang kedua adalah complication. Complication ini di mana cerita itu mulai masuk ke masalah atau konflik di dalam suatu jalan ceritanya. For example, ini Cinderella lost her mechanical tool at the teach party, making it difficult for her to complete the project. Di sini di sini adalah mulai puncak masuknya sebuah masalah Cinderella itu kehilangan alat-alat untuk memasaknya di sebuah party atau pesta. Dan sehingga itu membuat Cinderella kesulitan untuk menyelesaikan proyeknya. Jadi, um, untuk komplikasi itu sendiri adalah intinya mulai masuknya sebuah masalah atau konflik di dalam suatu cerita. Selanjutnya ada resolution. Resolution adalah penyelesaian dari cerita tersebut. Apakah itu happy ending kah? Ataukah itu sad ending? Ataukah itu ironic ending? Ataukah itu menjadi ending yang humor? Nah, jadi resolusi itu intinya adalah penyelesaian atau resolution. Penyelesaian solusi atau penyelesaian dari sebuah masalah di dalam cerita fractal story. Yang terakhir ada koda. Koda ini opsional, tapi umumnya ada tiga. Ini yang pertama apa? Orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution. Nah, yang terakhir ini koda. Koda itu opsional. Apa itu koda? Koda adalah moral atau pelajaran amanat yang bisa kita ambil di dalam cerita tersebut. Lalu untuk penggunaan tenses fractal story itu sama juga seperti naratif teks yang dimana itu adalah bentuk lampau atau menceritakan yang sudah lalu-lalu.
Kalau sudah lalu, berarti kita pakainya adalah simple past tense. Untuk simple past tense itu masih tergolong untuk mudah diingat formula atau rumus-rumusnya. Yang pertama, positif. Kalau positif, dia pasti subjek itu ketemu dengan verb 2. Kalau negatif sama interrogatif atau kalimat tanya, dia kembali ke verb 1. Tetapi menambahkan did, kalau misalnya untuk negatif dia did-nya did not setelah subjek, kalau tanda tanya berarti dia did-nya pindah ke depan. Did subject verb 1. Jadi untuk verb 2 itu hanya di positif. Untuk mengingat formula simple past tense itu sendiri, cukup dengan kalimat positifnya itu verb 2 setelah subjek. Lalu untuk negatif sama interrogatifnya kembali ke verb 1 dengan catatan ada did. Oke? Oke. For example, Cinderella worked in the workshop. Work di sini menunjukkan verb 2 dari kalimat positif. Coba kita lihat di mana subjeknya. Sebentar ya. Oke. Ini adalah bentuk subjek. Subjek. Di sini work adalah bentuk kata kerja kedua atau verb to. In the workshop ini adalah bagian dari objek. Lalu untuk kalimat kedua, kita hapus dulu. Kalimat kedua di sini ada the wolf did not attack the reading hood. The wolf di sini adalah subjek. Subjek itu Cinderella, the wolf, lalu did not attack. Nah, di sini dia masuk ke kalimat negatif. Coba kita lihat dengan verbnya. Verbnya atau kata kerjanya ada attack di sini. Kalau kalimat kedua, kalau bentuk kata kerja kedua attack itu adalah attacked, pakai ed. Di sini tidak ada ed. Jangan lupa bawa kamus ya kalau ke kelas nanti anak-anak. Jadi kita bisa belajar kata kerja regular, irregular seperti itu. Di sini ada did not, bagian dari did not, bagian dari negative sentence. Did not di sini adalah bentuk negatifnya. Attack adalah kembali dia ke verb 1. The riding hood adalah objeknya. Nah, di sini attack-nya itu kembali ke verb 1 ya, karena berarti benar di sini. Karena di kalimat negatif sama interrogatif ini dia sudah ada did. Jadi dia kembali ke verb 1 bukan pakai verb 2 lagi. Yang verb 2 itu hanya positif. Sebenarnya mudah untuk mengingat rumus simple past tense karena dia masih simple dan juga tidak terlalu banyak kayak kata kerja bantu dan lain sebagainya. Kita hapus dulu. Nah, oke, next. Apa sih purpose atau tujuan dari fractal story itu sendiri? Yang pertama, to give new perspective to old story. Yang pertama, untuk memberikan perspektif baru ke cerita-cerita yang sudah lama itu. Jadi, dari cerita lama itu kan mungkin hanya itu-itu saja. Kayak pesan moralnya itu-itu saja. Terus jalan ceritanya itu-itu saja. Nah, Fractal Story ini tujuannya adalah untuk memberikan perspektif baru atau sudut pandang baru mengenai cerita-cerita yang sudah lama itu. Terus yang kedua, foster creativity in reading and writing. Membangun kreativitas di dalam tulisan dan juga membaca. Jadi melalui Fractal Story ini,
kita bisa membangun kreativitas kita dalam skill kita dalam membaca, dalam menulis, karena kita dilatih untuk berpikir kreatif untuk membuat cerita. Apa ya kalau bagusnya Malin Kundang ini kita buat yang lucu-lucu atau perspektif baru yang bagaimana ya? Itu artinya dia tujuannya untuk berpikir kreatif. Lalu yang ketiga adalah conveying moral messages that are relevant to a particular era or situation. Jadi, em, tujuan Fractal Story yang ketiga ini adalah untuk menyampaikan pesan, pesan moral yang relevan atau yang cukup apa ya bahasanya tuh cukup relate cukup relate ke era atau situasi sekarang. Sekarang kan zamannya Gen Z yang mendominasi. Jadi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan moral yang sangat relevan atau relate dengan particular era atau situasi sekarang ini. Nah, di sini ada contoh dari Malin Kundang, Fractal Story-nya Malin Kundang. Kita sama-sama menganalisis bagian strukturnya ya. Kita baca dulu yang pertama. Once upon a time, in the west coast of Sumatra Island, lived a poor widow with her son named Malin Kundang. When he was walking around the seashores while singing Ayam dan Lape, Malin Kundang was approached by an agent and was asked to join Liga Dangdut Musik Nasional. Malin Kundang then said goodbye to her poor mother to go to the Jakarta and join the contest with the hope to become the winner. Malin Kundang won the competition and soon got busy with his album and made concerts. He even won the Singer Rookie Dangdut Award that made him the most famous singer in Indonesia. One day, Malin Kundang held a concert in Padang. His mother, who heard about it, asked for the backstage pass to meet Malin. Somehow, Malin didn't want to admit that she is his mother. No matter how broken her heart was, the mother forgave Malin Kundang and wished for his successful career. Oke, kita baca atau translate sama-sama juga ya. Suatu ketika di Sumatera Barat, di Pulau Sumatera Barat, tinggal sebuah janda miskin dengan anaknya yang bernama Malin Kundang. Ketika Malin Kundang itu berjalan memutari seashores itu seperti pinggir-pinggir pantai. Sambil menyanyikan Ayam dan Lape, Malin Kundang dihampiri oleh sebuah agen untuk mengajak Malin bergabung ke Liga Dangdut Musik Nasional. Jadi, ketika Malin ini berjalan-jalan di pinggir pantai sambil nyanyi Ayam dan Lape, Malin Kundang ini ternyata dia dinotis sama sebuah agensi untuk agensi Liga Dangdut Musik Nasional. Jadi, Malin itu ditawarin untuk bergabung ke di Liga Dangdut Musik Nasional itu. Malin Kundang kemudian Malin Kundang mengatakan selamat tinggal kepada ibunya yang miskin untuk pergi ke Jakarta dan mengikuti kontes dengan harapan ke depannya dia bisa menjadi pemenang. Malin Kundang memenangkan kompetisi dan menjadi sibuk dengan albumnya dan membuat konser. Dia juga bahkan memenangkan Singer Rookie Award Dangdut. Jadi Malin Kundang ini memenangkan um, Singer Rookie. Rookie itu kayak pemula gitu, pemuda. Jadi memenangkan award penyanyi pemula baru yang membuat dia semakin terkenal dan semakin membuat dia itu menjadi penyanyi yang terkenal di Indonesia. Suatu ketika, Malin itu membuat konser di Padang. Ibunya Malin yang mendengar hal itu meminta ke backstage atau belakang panggung untuk menemui Malin. Tapi Malin itu tidak mau mengakui bahwa dia adalah ibunya. Tidak peduli betapa sakitnya hati sang ibu, Ibu Malin tetap
memaafkan Malin dan berharap atas kesuksesan karirnya Malin. Nah, sangat berbeda ya dari cerita aslinya Malin. Kita analisis sama-sama strukturnya ini, strukturnya apa? Strukturnya Fractal Story dari Malin Kundang versi dangdut ini ya. Jadi, once upon a time in the west of Sumatra Island lived a poor widow with a son named Malin Kundang. Ini adalah bagian dari orientasi. Kenapa bagian dari orientasi, Miss? Karena coba kita lihat di sini ada pengenalan waktunya, ada pengenalan tempatnya di Sumatra Island, dan pengenalan karakternya. Live a poor widow, ibunya Malin, dan juga her son name, anaknya yaitu Malin Kundang. Lalu yang kedua, when he was walking around the seashore, sampai ketika Malin itu yang lagi berjalan-jalan di pinggir pantai sampai dia di ibunya Malin untuk bertemu, ibunya Malin yang mendengar kalau Malin itu mengadakan konser di Padang, minta untuk menemui Malin di belakang panggung. Itu adalah bagian dari complication. Complication itu apa? Tadi complication adalah mulai masuknya sebuah masalah atau konflik di dalam satu cerita. Di sini ketika Malin itu, jadi kan Malin itu mulai ditawarkan atau mulai menjadi sombong itu kan ketika ditawarkan untuk join ke Liga Dangdut Nasional. Ketika itu Malin jadi sombong, lalu tidak mau mengakui dan tidak mau menemui ibunya adalah bagian dari konfliknya. Atau apa awal suatu masalahnya. Lalu penyelesaiannya bagaimana atau resolusinya? Resolusinya adalah di bagian sini. Sorry. No matter how broken her heart was, the mother forgave Malin Kundang and wished for his successful career. Jadi penyelesaian cerita dari Malin Kundang versi Fractal Story Dangdut ini, ibunya memaafkan Malin. Jadi kayak walaupun Malin tidak mau mengakui ibunya Malin itu tetap memaafkan, bahkan mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan karirnya si Malin. Berbeda dengan berbeda dengan original atau cerita Malin Kundang yang asli ya, di mana ibunya bukan memaafkan tapi malah marah kan, kayak kukutuk kau menjadi batu. Tapi di Fractal Story ini Malin sama sekali tidak dikutuk jadi apapun, melainkan ibunya Malin memaafkan Malin atas atas kesombongan dan tidak mau mengakui bahwa perempuan ini adalah ibunya. Sudah paham ya anak-anak apa saja struktur dari Fractal Story? Ada orientasi, ada orientation, complication, dan resolution. Orientasi adalah bagian pengenalannya, terus complication adalah mulai masuknya sebuah masalah, resolusi adalah bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut, dan yang terakhir tadi ada koda. Koda itu opsional, bisa ada pesan moral yang ditulis di dalam cerita itu, bisa juga tidak. Karena opsional itu boleh masuk, boleh tidak. Nah, jadi karena sudah paham bagaimana cara menganalisa dan struktur Fractal Story itu seperti apa, sekarang ada tugas untuk menganalisa Fractal Story Sura dan Baya. Sura dan Baya ini adalah original story from Sura and Baya. Sura dan Baya, bagaimana bentuknya pembentukan Surabaya, kota Surabaya sendiri. Ini adalah Fractal Story-nya. Bisa di pause dulu, bisa di pause dulu videonya. Jadi kalian harus analisa ini, bagian mana yang orientasi, bagian mana yang complications, bagian mana yang resolution, apakah ada koda ataukah tidak. Setelah itu baru kita analisa sama-sama untuk memeriksa jawabannya. Nanti jawabannya itu dikumpul di grup kelas, difotokan saja. Miss mau lihat ya.
Apakah kalian mengerjakan dengan benar atau melihat atau meng-next cerita-cerita meng-next meng-skip cerita apa video Miss ini mengajar. Oke, sudah ya? Kita analisa sama-sama. Yang pertama, orientasinya. Orientasinya bagian yang mana, Miss? Orientasi tadi adalah pengenalan. Coba kita lihat di sini apakah ada pengenalan tempat, pengenalan karakter, pengenalan waktu. In a cheerful town of Sunny Bay. Nah, ini adalah pengenalan waktunya. There lived a friendly girl named Sally and playful lad named Benny. Oke, di sini adalah pengenalan karakternya. They loved splashing in the sunny river. Di sini adalah pengenalan tempatnya juga ya. Berarti ini adalah bagian dari orientasi. Kita buat simbol O aja ya. O untuk O for orientation. Oke, next. Resolutionnya ada apa tidak, Miss? Nih, one day Benny got carried away by the river current and Sally, worried for her friend, jumped to save him. Little did they know, two magical creatures, Sharky Sura and Croaky Baya, were watching over them. Nah, jadi di sini adalah bagian resolutionnya. Kenapa? Karena suatu hari Benny itu pergi ke sungai yang baru-baru ini, dan Sally itu khawatir dengan si Benny ini. Jadi si Sally ini lompat untuk ke sungai itu untuk menyelamatkan si Benny. Tanpa mereka ketahui, ada dua keajaiban. Sarkisura, Paus, Hiu Sura, dan Kurokibaya yang menonton mereka dari kejauhan. Nah, ini adalah bagian resolutionnya. Grateful for Sully's bravery, Sarkisura and Kurokibaya revealed their true forms. Instead of being scary, they became two protectors of Sunny Benny, ensuring the safety of its residents. Kok ini resolution sih? Complication. Nah, ini adalah resolutionnya. Karena penyelesaiannya adalah beruntungnya Sally yang berani dan Hiu, Sura, dan Krokibaya itu mengabulkan ke permintaan mereka daripada daripada mereka ketakutan, mereka menjadi pelindung dari Sunny Bunny untuk membuat ke safety atau keamanan dari kejadian tersebut. Sally and Benny became lifelong friends with two magical duo. Nah, di sini adalah bagian dari resolution yang juga. Karena Sally dan Benny itu menjadi teman yang jadi bestie dengan dua magical atau keajaiban mereka. Nah, siapa yang benar dapat 100, nanti dapat bintang. Oke. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu bagaimana menganalisa sebuah struktur teks, struktur story, lalu apa saja dan bagaimana atau apa itu orientation, apa itu complication, apa itu resolution. Sekarang kita masuk ke assignment atau tugas. Buka halaman 140, untuk jawabannya ditulis di buku tulis lalu dikumpul minggu depan. Karena untuk mengevaluasi apakah kalian paham sama fractal story, apakah kalian mengerti dengan struktur story, struktur fractal story, ataukah kalian paham bagaimana menganalisa struktur story itu sendiri. Jadi dikumpulnya minggu depan ya. Oke.
pelajaran kita atau kelas kita, kelas bahasa Inggris kita hari ini sudah selesai. Thank you so much for your attention, my students. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpul minggu depan. Lalu jangan lupa belajar dan see you around. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.